dari kitab Kejadian, di perjanjian lama, Tuhan menciptakan manusia lalu ditaruh di Taman Eden. Saat itu hubungan manusia dan Adam dan Hawa dengan Tuhan itu baik. Tuhan bersama-sama dengan Adam bercakap-cakap. Ada satu kejadian, akhirnya umat itu terputus, yaitu apa? Dosa. Begitu manusia tidak taat melakukan perintah Tuhan, manusia berbuat dosa, lalu diusir, dan hubungan makin lama makin jauh terputus. Moral manusia makin hancur, sampai akhirnya harus di bumi hanguskan dengan air bah. Makin hancur manusia, begitu jauh dari Tuhan. Artinya apa? Semakin kita jauh dari Tuhan, bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan masalah terjadi. Yuk kita makin dekat sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka kehancuran, binasaan terjadi. Lalu Tuhan rindu kembali bersama dengan umatnya. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, diperbudak sama Mesir, lalu Tuhan mengutus Musa keluar dari bangsa Mesir ke sebuah tempat namanya tanah perjanjian, Kanaan. 40 tahun mereka diproses di padang gurun. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat sebuah benda namanya tabut perjanjian. Katakan sama saya, tabut perjanjian. Saudara tahu apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu hanya kotak, dalamnya dari kayu, luarnya emas. Ada pengusungnya, bisa diangkat seperti tabut begitu. Lalu di atasnya itu ada kerub atau malaikat, semua dari emas. Kerub itu ada dua, saling berhadapan, lalu tutup dengan sayapnya. Ya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Sebagai tanda bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan orang Israel. Sebagai tanda kehadiran Tuhan. Jadi tabut Tuhan adalah tanda kehadiran Tuhan. Yang mengerti kata-kata? Tabut itu tanda kehadiran Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel melihat tabut, mereka percaya Tuhan ada. Waktu tabut itu berjalan, bangsa Israel itu berjalan mengikuti tabut. Nah, saudara tahu, sepanjang tabut Tuhan itu ada, bangsa Israel selalu menang dalam peperangan. Saudara baca kisahnya. Selama tabut Tuhan itu ada, mujizat demi mujizat terjadi. Ketika tabut Tuhan itu berjalan duluan, lalu tiba-tiba sungai Yordan itu tersipat, terbelah dua. Bangsa-bangsa asing mengelilingi bangsa Israel yang kuat-kuat, yang seperti raksasa. Apa yang dilakukan? Tabut Tuhan ada bersama mereka dan mereka menang. Waktu mereka sampai di Yeriko, temboknya itu besar, luasnya itu di atasnya itu bisa lewat 2 kereta kuda. Jadi besar sekali. Bagaimana caranya menghancurkan tembok Yeriko? Kalau zaman sekarang pakai TNT atau dinamit, boom. Zaman dulu, bagaimana caranya? Mereka hanya mengikuti tabut. Tabut itu berputar. Mereka hanya diam dan mengikuti. Dan akhirnya roboh. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apa sumber kemenangan bangsa Israel? Halo? Kenapa bangsa Israel bisa menang? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada tabut perjanjian. Karena ada hadirat Tuhan itu sendiri. Bangsa Israel bukan orang yang hebat saat itu. Kalau zaman sekarang, militer mereka canggih. Jangan coba-coba lawan Israel. Rudalnya, senjatanya, wah itu hebat semua. Tapi zaman dulu, mereka itu mantan budak. Mereka tidak terbiasa berperang. Pegang senjata pun tidak bisa. Bagaimana melawan raksasa? Bagaimana mau menghancurkan tembok Yeriko? Gak bisa. Mereka cuma mengandalkan tabut hadirat Tuhan. Kunci kemenangan bangsa Israel apa? Hadirat Tuhan. Tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara,
tabut Tuhan itu artinya hadirat Tuhan itu sendiri. Mari kita rindukan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam rumah tangga kita. Seperti anak saya yang rindu ada orang tuanya yang temani. Seberapa kita rindu Tuhan hadir dalam hidup kita. Seberapa kita rindu Tuhan hadir dalam ibadah kita. Mungkin saudara datang di tempat ini, saudara ada yang bingung, ada yang latar belakang dari gereja Toraja atau gereja Protestan, ada yang angkat tangan, ada yang bahasa roh. Saudara bingung, ini orang ngapain? Saudara bingung. Gak usah pusing tentang itu semua. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Amin. Kita fokus sama Tuhan. Bahasa roh, segala macam itu karunia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, nanti dengan sendirinya akan dikasih karunia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dengan sendirinya berkat itu akan turun. Jangan pusing dengan bahasa roh, jangan pusing dengan segala macam. Biar fokus pada Tuhan. Amin. Mari kita mencintai Tuhan, merindukan Tuhan. Ketika Musa mati, digantikan dengan Yosua. Yosua mati, ganti dengan para hakim-hakim. Tabut Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan Israel. Sampai di satu masa, mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai menduakan Tuhan. Mereka mulai menyembah Allah-Allah asing. Karena sekelilingnya. Dan saat itu Tuhan izinkan orang Filistin datang menyerbu Israel. Dan tabut Tuhan dirampas, dicuri. Tuhan kok nggak tolong? Tuhan kok diam aja? Saya percaya Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran kepada bangsa Israel saat itu. Waktu tabut Tuhan dirampas, Tuhan bisa melindungi dirinya sendiri. Buktinya orang-orang Filistin dikenai ulah, dihukum sama Tuhan. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu dirampas? Tuhan hanya ingin tahu seberapa sih orang Israel rindu sama tabut Tuhan. Seberapa sih orang Israel menginginkan tabut Tuhan. Tapi ternyata gak ada orang yang ingin tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu dirampas, dibiarkan saja. Dan kita baca ayat Alkitab 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama 2-3. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Berapa tahun? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun. Setelah dirampas sama orang Filistin dikenai ulah sama Tuhan. Akhirnya mereka gak tahan, dikembalikan, lalu ditaruh di Kiryat Yearim. Atau bahasa lainnya Baal Yehuda, nama Kiryat Yearim. Di situ berlalu waktu yang cukup lama, 20 tahun. Dan sepertinya tabut Tuhan itu gak digubris. Sampai mereka mengeluh. Tabut Tuhan itu gak diindahkan. Ada Tuhan di sana, tapi sepertinya tidak ada. Dicuekin sama orang Israel. Lalu muncullah zaman raja-raja. Zaman hakim sudah selesai. Lalu muncullah zaman raja. Ada satu raja Israel yang pertama, namanya siapa? Saul. 1 Samuel 9 ayat 1. Kita lihat Saul. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Artinya apa? Seorang yang kaya. Oke ya. Ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang apa? Elok rupanya, artinya apa? Ganteng. Ya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripada ini. Berarti yang tertampan di Israel. Dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kaya, ganteng, tinggi. Kurang apa coba?
Semua idaman perempuan, benar? Ganteng, kaya, tinggi. Lalu Saul dipilih oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. 1 Samuel 10 ayat 1. Tuhan suruh nabinya Samuel datang kepada Saul. Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kaya, ganteng, tinggi, raja, dipilih sama Tuhan, diurapi, rohani. Ya, kita lihat di 1 Samuel di 10 tadi, lompat di ayat bawahnya, di 5-7. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atas siapa? Atasmu. Atasmu itu siapa? Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Artinya, dia dipenuhi dengan roh Allah. Dia orang rohani. Kurang apa lagi, Bapak Ibu? Kaya, ganteng, tinggi, rohani. Wow. Raja. Kurang apa? Saudara, kita baca sampai di sini, itu luar biasa satu. Tapi ternyata ada satu kurangnya Saul. Saul kurang ajar sama Tuhan. Tuhan suruh apa, dia nggak dengar. Tuhan suruh ini, dia nggak taat. Tuhan suruh hanguskan barang-barang Amalek, bunuh rajanya, habiskan semua barang-barangnya, bakar semua. Rakyatnya dibunuh, tapi pemimpinnya tidak dibunuh. Kambing dombanya dicuri. Alasannya, nanti mau saya persembahkan buat Tuhan. Padahal Tuhan suruh apa? Habiskan semuanya. Dia tidak taat. Bapak Ibu Saudara, ternyata di hadapan Tuhan, ketaatan itu penting. Katakan sama saya, taat. Di hadapan Tuhan, ketaatan itu sangat penting. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi percuma kita berkorban buat Tuhan, percuma kita melayani Tuhan kalau kita tidak taat. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kalau saudara punya anak nanti, anak saudara sudah mulai besar, saudara suruh tolong cuci piring. Wah, dia rajin. Saudara senang gak? Senang. Begitu, tolong beresin kamar, tolong nyapu, bantu mama ngepel. Dia banting itu, malas. Bagaimana hati saudara? Begitu juga dengan Tuhan. Waktu kita disuruh sama Tuhan, lakukan ini, kita tidak mau. Artinya kita tidak taat. Ternyata di hadapan Tuhan yang paling penting itu bukan korban. Yang paling penting itu bukan darah sembelihan. Tapi yang paling penting adalah ketaatan. Berbayang dari kita disuruh apa, kita tidak mau. Kita tidak taat. Artinya kita belajar seperti Saul. Saul itu tidak taat dan dia suka ngeles. Tuhan kan saya begini, saya kan begitu. Ini kan buat Tuhan juga. Ditegur, malah ngeles. Mencari alasan.
tidak pernah merasa salah. Udah ganteng, kaya, tampan, rohani kelihatannya, tapi ternyata pada satu kurangnya, dia kurang ajar sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan singkirkan dia. Tuhan ambil siapa? Siapa penggantinya Saul? Daud. Saudara, Daud itu kaya tidak? Enggak, kambingnya cuma 2-3 ekor. Daud itu tinggi? Tidak, pakai bajunya Saul kebesaran, gitu ya. Dia kelelep begitu pakai bajunya Saul. Daud itu apalagi ganteng? Ya mungkin ganteng ya. Saya belum pernah ketemu Daud. Nanti kita lihat di surga ya. Tetapi ada satu kelebihan Daud. Dia suka dengan hadirat Tuhan. Saudara, kalau nanti saudara bacanya ikuti bacaan kita, saudara tahu waktu dia jadi raja atas seluruh Israel, Israel bersatu semua. Apa yang pertama kali dia lakukan? Dia ambil tabut dari Kiryat Yearim itu, dibawa ke kotanya. Dia berkata, percuma aku jadi raja, kalau nggak ada tabut sih. Yang dia pikirkan cuma Tuhan. Itulah sebabnya 1 Samuel 18 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 14. Kita baca sama-sama 2-3. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab menyertai dia. Saudara, apa yang bikin kita berhasil? Karena Tuhan menyertai kita. Saudara yang masih muda, saudara punya ambisi. Saya harus kuliah di sini. Saya harus kerja di tempat ini. Saya harus punya target begini dan begitu. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, maka sia-sia. Yang paling penting adalah Tuhan menyertai. Yang mengerti kata amin, ayo dari muda, mari kita mengasihi Tuhan, rindukan Tuhan lebih lagi. Seperti Daud. Daud yang ada di pikirannya hanya Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu dibawa masuk ke Yerusalem, saudara tahu, Daud itu berjalan di depan. Dia menari-nari di jalanan. Dia tidak peduli semua orang menganggap remeh dia. Padahal dia raja. Dia menari-nari. Kenapa? Saking girangnya. Udah terlalu lama tabut Tuhan disingkirkan. Dan akhirnya dia jadi raja. Dia mau bangun rumah, tapi Tuhan berkata, kamu terlalu banyak berperang. Nanti anakmu yang akan bangun rumah untuk Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Daud. Kalau saudara baca Saul dan Daud, saya akui Saul itu top. Istrinya Saul berapa? Cuma 1. Daud istrinya berapa? Banyak. Tukang selingkuh, berzina, membunuh. Hampir dari 10 perintah Allah, itu hampir setengahnya itu dia langgar semua. Tapi kenapa Tuhan bisa sayang sama Daud? Karena Daud begitu ditegur, dia nggak banyak alasan. Begitu ditegur, iya saya salah, saya tidak akan ulangi lagi. Itu kuncinya Daud. Terus saya baca, iya, Saul itu kurang apa? Coba kalau dia setia, wah luar biasa. Tapi ternyata dari kisah ini Tuhan mau kasih pelajaran buat kita semua. Kunci keberhasilan, kunci kemenangan, itu bukan karena skill, bukan karena harta kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi karena apa? Karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan. It's not about me, it's not about us, but it's all about you. It's all about Jesus. Ada satu lagu, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Semua tentang Yesus.
Jadikan Tuhan sumber segalanya. Jadikan Tuhan fokus kita. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Saya percaya kita akan melihat ada banyak hal yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya mohon doa